Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ahbabana fillah, malam hari ini nampak lebih istimewa daripada malam-malam atau daripada live-live yang sebelumnya. Nampak ada bunga-bunga di belakang tuh. Saya sedang berada di Dewan Pengantin ya, Dewan Serbaguna. Jadi pada siang hari tadi, pada 2 hari yang sebelumnya, itu pada hari Jumat, telah berlangsung akad nikah salah seorang daripada keluarga kami di Kemunting. Jadi Abi sekarang berada di Dewan milik Ustadz Zaki di Kemunting. Jadi beliau berikan peluang kepada Abi untuk live di Dewan sini. Jadi yang walaupun agak terlambat tadi itu, tapi kami minta izin, jadi beliau benarkan untuk buat live di sini. Jadi bersama saya sekarang ini, saya tak bawa handphone, jadi nanti mungkin kalau ada soalan antar ke Mama Abidah. Kalau ada soalan yang selanjutnya, ada beberapa soalan yang ditanyakan pada pertemuan yang telah lalu. Pertama berkenaan dengan ilmu hikmah. Jadi ada pertanyaan daripada jamaah kita tentang ilmu hikmah. Apakah untuk mendapatkan ilmu hikmah itu juga harus dengan kita mendapatkan sanad, macam seperti dengan pengajian hadis? Fikih ada sanadnya, hadis ada sanadnya, tajwid ada sanadnya. Jadi macam mana dengan ilmu hikmah? Terlebih dahulu berkenaan dengan ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah yang seperti apa yang dimaksudkan oleh si penanya? Apakah ilmu hikmah itu seperti ilmu yang kalau pada waktu dengan kita mendapatkannya, kita akan mendapatkan ilmu yang dengan anggota tubuh kita ini boleh bergerak, yang walaupun kita tidak pernah mempelajari ilmu bela diri, silat tidak pernah, karate tidak pernah, tapi kalau pada waktu dengan kita selepas bertawasul, maka anggota tubuh kita ini akan bergerak. Jadi untuk melancarkan serangan, untuk melepaskan pukulan, jadi bergerak dengan sendirinya, macam seperti Jackie Chan barangkali, atau macam seperti dengan Bruce Lee. Jadi macam mana? Bahkan kadang-kadang serangan daripada orang yang menyerang cukup dengan senam saja musuh sudah terpelanting. Itu selalunya ilmu hikmat digunakan kepada ilmu bela diri. Dalam ayat yang berbunyi yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, di situ hikmat diartikan dengan ilmu. Diartikan dengan ilmu halal dan haram, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu hukum. Jadi pasti dan pasti bukan hikmat yang senantiasa disebut-sebut. Bab dalam rangka untuk mendapatkan ilmu hikmat ini yang Abi tahu, diantaranya kita kena mengikuti persyaratan-persyaratan yang disyaratkan. Di antara lain kena puasa dulu, harus berpuasa dalam beberapa hari, kemudian tidak makan jenis-jenis yang bernyawa, kemudian zikir entah dalam berapa kali, salat dalam berapa kali, selepas itu ada yang namanya katanya pengisian. Jadi buat pengisian. Sehingga sampai pada tahap yang dengan seseorang tadi itu, sampai pada tahap mampu untuk membela diri daripada segala serangan musuh, tanpa harus menggunakan senjata tajam, tanpa harus menggunakan gerak rentak yang kita pelajari, di mana dengan tangan itu akan bergerak dengan sendirinya. Apakah memang ada ilmu yang seperti itu, atau itu adalah gerak rentak daripada jin? Jadi masukan daripada makhluk halus yang menggerakkan anggota tubuh kita, sehingga dengan kita dapat melepaskan serangan daripada musuh. Jadi kalau pada peristiwa Badar, yang secara pasti pasukan baginda Rasulullah SAW itu dengan mereka mendapatkan ta'yid daripada malaikat bi alfin, ayat yang kedua bi salasati alafin, ayat yang ketiga bi khamsati alafin minal malaikatil musawwimin. Mereka mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada para malaikat. Ini pasti. Jadi
kemenangan yang diraih oleh Sayyidina Rasulullah SAW, dan juga dengan penyamaran yang berlaku, Allah perlihatkan mereka itu sedikit di depan pandangan mata musuh, dan juga sebaliknya, maaf, musuh nampak kelihatan di mata pasukan kaum muslimin, tapi pada masa yang sama mereka tuh nampak kelihatan kecil di mata musuh, sehingga sampai berlakunya pertarungan. Nah, dalam pertarungan mereka tidak lagi berhadapan dengan 313 orang prajurit atau dengan pasukan daripada para sahabat, pasukan daripada Sayyidina Rasulullah SAW, akan tetapi ada tidak kurang daripada 1.000 ke 3.000 sampai kepada 5.000 daripada para malaikat yang Allah turunkan pada peristiwa yang pertama. Sehingga sampai kata-kata sebagian daripada mereka yang ditawan atau di kalangan para sahabat yang terbabit yang ikut peperangan tersebut, udah berencana ada nak memenggalkan kepalanya atau untuk melancarkan serangan, ternyata sebelum ditebas sudah terpenggal dah kepala, terpisah dah kepala daripada jasad. Itu satu. Sehingga juga pada waktu Nabi kita tanyakan kepada Sayyidina Al-Abbas. Al-Abbas ini pak saudara baginda Nabi pada peristiwa Badar masih menyebelahi kaum kafir, masih bersama pasukan kafir. Jadi pada waktu itu dengan beliau diantara daripada 70 yang tertawan. Maka pada waktu ditanyakan, orang terasa heran bagaimana dengan badan yang gagah perkasa kuat sampai dapat ditawan oleh seorang laki-laki daripada Ansar. Kecil saja, tak besar mana. Jadi kata Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang hak kecil itu yang menawan aku. Ada orang besar tadi yang tidak nampak kelihatan. Itu di kalangan para malaikat. Jadi kalau ilmu hikmah kita dibantu oleh para malaikat, misalnya Allah turunkan sebagai satu karamah kepada seseorang tadi itu, mungkin karena ibadahnya, mungkin karena amalannya, mungkin karena qurbah, dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Oke, itu dengan kita akut dengan ilmu yang semacam itu. Sebab itu kalau kepada para nabi-nabi namanya mukjizat, kalau kepada para aulia namanya itu adalah al-karamah. Kepada orang-orang yang tidak keru-keruan namanya istidraj. Jadi kalau dalam bentuk karamat, misal, Masya Allah, Tabarakallah, sebelum diserang, ternyata tempat kediamannya itu nampak seperti dikelilingi oleh api, dikelilingi oleh lautan, juga oleh air. Itu karamah, anugerah daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi diceritakan, ada salah seorang, ini cerita ini bukan lama, cerita dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi sahabat kita itu daripada Jamaah Tabligh, pada masa dia khuruj dakwah ke beberapa tempat, rupa-rupanya sahabat kita yang berdakwah tadi itu meninggalkan orang rumah yang dari sudut kecantikan mengundang perhatian daripada orang-orang. Sehingga ada tujuan jahat daripada masyarakat atau daripada orang tertentu. Tapi tiap kali datang ke kawasan rumah sahabat kita yang khuruj tabligh tadi itu, nampak rumah itu seperti dikelilingi dengan pagar api, kadang-kadang kelihatan macam seperti ada binatang buas, kadang-kadang kelihatan macam seperti ada air. Itu penjagaan, itu pemeliharaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi mungkin seperti juga dengan kejadiannya, dengan ucapan daripada Sayyidina, dengan ucapan daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Amalan yang kita amalkan pada tiap pagi juga pada tiap hari, amalan yang nanti kita ajarkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana dengan bodyguard kepada Hajjaj, salah satu daripada gubernur atau menteri pertahanan di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang diktator dan zalim, memerintahkan kepada ketua polis panggil Anas bin Malik, maksudnya sahabat baginda Nabi SAW. Jadi pada waktu kepada polis tadi itu datang, memberitahukan kepada Sayyidina Anas, Ajib Al-Wali, tolong perkenankan panggilan daripada Bapak Gubernur. Sayyidina Anas perli saja, ketawakan saja. Lah hunjur kaki santai macam tu. Jadi pada waktu itu, wali gubernur yang zalim tu kah? Yang diktator tu kah? Yang bunuh orang tu kah? Jadi kata si ketua polis, tak payah cakap panjang lebar, tak payah ceramah, yuk ikut. Dia pun ikut, berangkat bersama ketua polis tadi itu.
Di mana di tempat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya katakanlah macam seperti Dewan Pemburuan itu sudah siap siaga semuanya. Jadi dengan tikar sudah diamparkan untuk menahan darah supaya tidak merebak sana kemari. Al-Guju dah siap, pedang dah siap. Pada waktu Sayyidina Anas sampai berjumpa dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka pada waktu itu Hajjaj tanya, awak tahu tak atas tujuan apa saya panggil ke sini? Ini Anas kan? Sayyidina Anas bin Malik, khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya betul. Jadi kata Sayyidina Anas, awak Hajjaj kan? Pemimpin yang zalim, yang diktator, yang tangkap orang tanpa disal siasat, yang bertindak sesuka hati. Jadi kamu tahu saya panggil ke sini ini untuk apa saja? Ya mana tahu, kalau awak tak beritahukan kepadaku, saya panggil awak ke sini untuk saya penggalkan kepala kamu. Jadi kata Sayyidina Anas, ketawa, minta maaf. Jadi saya ini cakap sendirian, tapi ada orang sokong sini. Tengok situ ada Jawa tinggal di handphone loh. Jadi supaya sama dengan jemaah di dalam itu yang kadang-kadang kita tak terasa sepi, sebab ada yang bagi sokongan, ada yang bagi bintang, bagi apalah, tak salah. Jadi kata Sayyidina Anas ngolong-ngolong mereka, seandainya awak boleh buat aku semacam tu, sejak dari dulu lagi aku sembah kamu dan aku tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya awak boleh bunuh aku, sejak dari dulu lagi aku akan sembah awak dan aku tidak percaya dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bagi aku amalan yang sesiapa saja mengamalkannya di waktu pagi akan terselamat di sepanjang 24 jam. Jadi kata Hajjaj, amalan apa tuh? Jadi kata Sayyidina Anas, awak tak layak untuk dapatkan amalan itu. Kamu zalim, kamu diktator. Akhirnya selepas dialog tadi itu dihidangkan sajian, makanan. Kalau bahasa kita sekarang, siakap 3 rasa, ada masak kurma, ada masak asam pedas, atau juga yang sejenisnya. Jadi bodyguard tadi itu jadi heran. Tadi itu kan dengan Tuan Menteri Besar nak bunuh Sayyidina Anas, tapi ternyata dilayan makan, bagi minyak harum, sampai diantar balik ke rumah secara muazzazan mukarraman. Jadi kata mereka kepada Hajjaj, Tuan Hajjaj, tidakkah sejak lama dia Tuan Hajjaj nak cari, nak berjumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tahu-taunya tadi itu begitu dah sampai ke sini, jangankan dibunuh, bagi makan lagi, bagi ikram, ta'zim, dihargai dan juga dimuliakan. Jadi kata Hajjaj cakap, nak bunuh lagu mana? Aku bercakap, nampak seperti ada 2 ekor harimau nak menerkam aku pada waktu itu. Itu pun aku cakap, kalau aku cakap sembarangan, dia akan terkam aku. Itu pemeliharaan daripada Allah. Ilmu yang seperti itu modalnya ma'rifah, modalnya ibadah, modalnya pendekatan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah kita akan mendapatkan penjagaan. Hizib Imam Nawawi itu boleh dikatakan kebanyakan daripada isi kandungan hizib Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu diambil daripada amalan yang Nabi kita ajarkan kepada Sayyidina Anas. Jadi kata Sayyidina Anas, begitu naik misaiku, berikan satu amalan kepada saya, yang sesiapa saja mengamalkannya akan terselamat dia di sepanjang hari, baik itu daripada gangguan musuh, gangguan daripada orang-orang jahat, baik itu daripada manusia ataupun juga daripada jin dan syayatin. Cukup mungkin dengan soalan yang pertama. Jadi ilmu hikmat yang ditanyakan tadi itu, kalau maksudnya beramal agar kita mendapatkan karin, agar kita mendapatkan pertolongan daripada makhluk gaib yang akan menggerakkan anggota tubuh kita, melepaskan serangan daripada musuh, itu seeloknya mungkin sewajibnya tidak. Sebab karin tidak luput, ima karin daripada jin Islam, ima karin daripada jin kafir. Dikatakan karin, sebanyak dia bantu kita, sebanyak bantuannya kepada kita, sebanyak itu juga terambil daripada imaniat, daripada yakiniat kita, itu juga daripada agama kita. Tapi kalau ilmu hikmat maksudnya itu adalah al-ilm laduni, wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu kita sangat galakkan sekali. Setelah kita belajar ilmu kasbi, ilmu yang kita pelajari daripada tutu guru, diamalkan.
Maka ilmu dengan diamalkan kita akan mendapatkan wa ataina min ladunna ilma, dan kami telah berikan kepada mereka min ladunna ilma, ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan lanjut. Abi menjawab sesuai dengan pertanyaan yang masuk ke dalam WhatsApp soal jawab. Itu tentang mujarrabat. Ada satu buah buku atau satu buah kitab yang disusun pada beberapa waktu yang lalu, namanya Al-Mujarrabat Al-Makkiyah, dan juga dengan Hizbul Bahar. Pertanyaan yang ditanyakan, apakah satu minta ulasan tentang dua amalan tadi itu dalam kitab Al-Mujarrabat. Di situ mungkin cerita latar belakang permulaan daripada kitab tersebut itu sudah ada di dalam mukadimahnya. Itu atas permintaan daripada dua orang Cina Muslim datang ke Bogor minta doakan karena mereka bersaing dengan 70 syarikah di Malaysia untuk mendapatkan tender. Jadi tendernya besar, berbilion-bilion. Jadi pada waktu itu saya pun Masya Allah Tabarakallah nak buat bantu seperti apa, nak bantu lagu mana. Kita juga tak ada link di situ, ada kenalan dengan Menteri Keuangan kah, Menteri Dalam Negeri kah, cemana. Di dua orang macam seperti sesat, dia datang ke Bogor sana nak minta bantuan. Kalau seandainya saya kenal dengan pada waktu itu, kalau tidak salah di zaman Pak Ala Badawi, kalau kenal dengan Pak Ala tak salah nih, dengan Pak Ala tak kenal, dengan sesiapa pun tidak kenal. Jadi tak ada kenalan langsung pada saat ketika itu. Tapi yang seriusnya mereka ini datang terbang daripada Alusta ke KLIA terus terbang ke Jakarta, datang ke Bogor. Bukan setakat itu saja, bagi duit pula 10 juta. Ini katanya untuk budak-budak buat makan minum. Jadi habis buat Ustaz Zaki ini sebut macam mana? Sebut apa mama? Abang Lung. Abang Lung. Okey, Abang Lung habis kan Abang Lung. Tak tahu yang mana, tak kisahlah. Jadi pada waktu itu setelah sampai, keseriusan dua orang warga Cina tadi itu untuk dapat tender, sanggup tinggal duit. Katanya sini untuk budak-budak makan. Jadi pada masa itu saya pun gerakan semua santri, semua pelajar di Bogor, kita buat amalan, kita puasa dulu. Kita doa, kita munajat, kita taqarrub ilallah agar Allah kabulkan permintaan daripada dua orang yang menaruh keyakinan dengan kita. Kita boleh bantu. Bantu dengan apa? Bantu dengan doa lah. Nak bantu lagu mana? Doa lah yang boleh. Jadi pada waktu itu saya bagikan kelompok-kelompok di Dewan tu. Sini kira-kira 15 orang baca Yasin 4 kali. Situ kumpulan laisalaha min dunillahi kasyifah. Yang sini baca Fatihah 41 kali. Yang hak sini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca 1000 kali ikut bilangannya. Masya Allah tabarakallah. Jadi kami buat amalan itu kalau tidak salah 3 hari berturut-turut. Tahu mama ada atau tak ada. Awal-awal sekali pada waktu itu. Dua orang Cina. Alhamdulillah setelah beberapa minggu kemudian dapat berita daripada dua orang bersaudara tadi itu. Syekh alhamdulillah dari 70 syarikat tadi itu mereka terpilih untuk dapat tender berkenaan. Alhamdulillah. Dia kirim duit tiap bulan 5.000 RM. Jadi saya untuk urusan operasional sudah tak pening, tak perlu pikir dah. Jadi untuk gaji guru, untuk keperluan operasional, mahat pada awal-awal itu sudah tak perlu difikirkan berkat daripada duit yang dikirim tadi itu. Tiap bulan 5.000, tiap bulan 5.000. Itu asal cerita Al-Mujarrabat. Jadi sebenarnya dia dengan amalan manapun, dia bergantung sebenarnya dengan keyakinan. COVID-19 ini ada satu amalan yang baru mungkin untuk kita semuanya. Habis sekarang ini ada jemaah nih, ada sahabat-sahabat. Jadi kami biasanya berzikir dulu di tapak. Malam hari ini kita langsung kepada sisi soal jawab. Jadi amalan yang mana satu, apakah harus dengan kitab Al-Mujarrabat atau juga dengan hizib Imam Abdul Hasan Asyadzili Hizbul Bahar untuk kita menyelamatkan diri, mengelakkan diri daripada COVID-19. Jadi sebenarnya pada diri pribadi kita masing-masing ini kita sudah mempunyai daya tahan secara rabbani daripada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada penangkal yang paling istimewa daripada iman dan yakin, keyakinan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Yakinkan firman Allah yang berbunyi, Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Zat Allah itulah merupakan zat yang paling baik dalam memberikan perlindungan, penjagaan. Allah yang maha pengasih dan juga yang maha penyayang.
Jadi siang tadi habis sudah cakap tentang gimana untuk kita mengatasi gangguan-gangguan yang mengganggu baik secara fisikal atau juga kepada rohani kita, yang Abi kongsikan pada beberapa waktu yang lalu. Itu sudah sering kita ulang-ulang. Yang terbaru daripada seorang kiai dan kita tambahkan sedikit. Jadi beliau buat satu istilah. Kalau istilah yang senantiasa disebut-sebut, ada istilah isopi rabbani. Isopi manusiawi ya kita pakai mask, basuh tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Isopi rabbani sebaliknya. Paksu lah bukan. Yang hak kedah tuh, Pak Sumit. Nah, Pak Sumit. Jadi kata Pak Sumit, ada tengah malam orang datang ke rumah beliau, mata merah. Ketok pintu tengah malam. Tanya sama Pak Su, sebenarnya Allah tuh mampu tak untuk bagi aku duit sejumlah bilangan yang saya inginkan? Jadi kata Pak Su, aku pun sempat terpikir juga pada waktu nak menjawab, kalau katakan tak boleh, takut kalau kena serang. Kalau katakan boleh, jadi kira-kira cara mana Allah memberikan pemberian itu kepadanya? Akhirnya kata Pak Su, Allah pasti dan pasti mampu untuk memberikan apa saja kepada kita. Tapi pasti Allah tidak akan bagikan awak uang ringgit macam seperti yang Anda minta. Sebab kalau seandainya Allah berikan uang ringgit sebagaimana Anda minta, kalau uang ringgit itu ciptaan buatan daripada surga, nanti dipalsukan di dunia. Ini palsu. Ini bukan job di dunia nih. Ini jobnya akhirat. Kalau seandainya Allah bagi kamu duit daripada duit yang di dunia ini, itu menunjukkan Allah tidak mampu untuk menciptakan juga untuk memberikan sesuatu. Dia pun boleh paham. Jadi kalau Allah yang punya kerja itu tidak dapat kita rasionalkan. Tidak dapat kita rumuskan. Allahumma ajirna minanar. Dulu kita sebut-sebut semacam itu. Baca sebanyak 7 kali lepas maghrib. Baca sebanyak 7 kali lepas subuh. Nabi kita bersabda, orang yang membacanya 7 kali selepas maghrib, kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia pada malam hari itu, kutibat tahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Kalau dengan Allahumma ajirna minanar boleh bebas daripada api neraka, takkan kita tidak boleh bebas daripada COVID-19. Tapi itu keyakinan. Masalah kalau kita tidak yakin, atau karena kalau sudah ada ketentuan takdir, kalau baca berapa kali pun tetap akan terkena. Tapi kalau tidak ada takdir, taruh keyakinan dengan hadis tadi itu, kalau boleh terselamat daripada api neraka. COVID-19 tidak ada apa-apanya kalau nak dibandingkan dengan api neraka, waliyadzubillah. Itu yang pertama. Macam itu juga dengan bacaan seperti ayat kursi, bacaan pada waktu kita keluar rumah. Jadi yang terbaru, Tuk Guru tadi itu tak lagi buat SOP Rabbani, atau yang kita sebut dengan di sana disebut dengan PKM sana disebutkan PKM, patuh kesehatan masyarakat atau apalah lebih kurangnya, sama dengan PKP lah dengan di sini. Beliau buat suatu istilah baru, vaksin syariah, vaksinasi syariah. Pelik juga namanya. Kata beliau tuh amalkan 3 perkara. Jadi kita tak banyak modal, tak banyak uang, tak bengkak, tak lebam, tak stroke, tak lumpuh, tak mati juga. Sebab itu semuanya ada. Ada yang lebam, ada yang marah, panas, ada yang lumpuh, macam-macam. Itu yang membuat orang jadi ketakutan. Jadi vaksin syariah tadi itu seperti apa? Senang saja. Jadi beliau ingat dengan ayat yang berbunyi, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan perantaraan air. Minum air suam, minum air panas lepas kita bangun tidur. Sebelum minum itu dan ini sebelum kita kumur-kumur, boleh 2 gelas, 2 cawan air panas lepas kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Minum. Kalau tak boleh 2, ya 1 lah paling tidak. Suam, air suam. Itu yang pertama. Amalkan banyak-banyak minum air kosong sepanjang hari. Kalau yang dahulu mereka katakan insya Allah tidak akan kejangkitan COVID-19 kalau kita beramal minum air kosong minimal dalam tiap hari itu dalam 7 gelas. 7 gelas. Kalau boleh itu yang 1 botol itu 2 botol ke 3 botol saban hari.
Tapi kita kena ada tanda lah sudah, sebab tanda apalagi kita sudah berumur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau itmamul wudu. Itmamul wudu, basuh tangan dengan menyelat-nyelati jari, kumur-kumur, masuk air ke hidung dan lain sebagainya. Jadi kita tuh kan pada masa kita masuk masjid, masuk surau, tadi pun ada juga basuh tangan tuh. Kita nih basuh tangan saban hari tidak kurang daripada dalam 105 kali. Takkan tangan kita masih tidak bersih. Nah, begitu. Sebelum adanya COVID-19 kita sudah dianjurkan dan diajarkan untuk kita basuh tangan sebanyak 105 kali pada tiap hari. Apakah kira-kira masih ada juga kuman melekat, kuman dah kebanjiran dah di tangan kita. Basuh 3 kali sebelum kita berkumur-kumur. Namanya ghaslul kaffain qabla idkhalihi mal ina, membasuh 2 telapak tangan sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Berikutnya ambil lagi cedok air, kumur-kumur dengan ke hidung 3 kali 6. Kemudian pada waktu itu kita basuh pula muka 3 kali 9. Cedok lagi air untuk basuh kedua belah tangan 12. Ambil lagi air sapukan ke kepala 15. Ambil lagi air basuh sapu kedua telinga 18. Ambil lagi air 3 kali untuk basuh kedua belah kaki. Tak ada orang basuh kedua belah kaki dengan lutut. Mesti basuh kaki itu dengan tangan. Cedok air lagi. Ananya 21 kali 5, 105. Takkan masih tidak bersih juga. Orang yang merasa tidak bersih itu kena tak sholat. Itu yang perlu basuh dengan pencuci kuman dan lain sebagainya. Jadi wudu yang sempurna, Nabi kita bersabda, al-wudu usilahul mu'min. Pikir, untuk apa senjata? Senjata untuk kita menangkal serangan musuh. Maknanya kalau wudu menjadi silahul mu'min, senjata kepada orang yang beriman, berarti senjata ini kita gunakan untuk kita melumpuhkan serangan musuh. Nabi kita tak kata menjadi senjata seorang mukmin untuk melumpuhkan setan atau juga jin, tak ada, umum saja. Juga termasuk diantaranya COVID-19. Sehingga dengan cerita, ini cerita saya tidak begitu mengetahui, tapi pernah dengar ada Jenderal Sudirman dulu di Indonesia sebelum zaman Soeharto. Jadi dengan Jenderal Sudirman ini dikatakan panglima perang, seorang jenderal yang sepanjang hidup beliau itu tidak pernah terkesan baik dengan serangan, dengan senjata, dengan tembakan dan lain sebagainya. Sebagaimana dengan ketua polis itu juga dengan jenderal-jenderal yang lain. Selidik punya selidik, hanya satu saja amalan beliau. Senantiasa selalu berada dalam keadaan berwudu. Batal wudu, tak pernah. Kalau kita batal, wudu sekali. Itu perbedaannya. Ketiga, usaha untuk kita mendapatkan oksigen yang paling segar dan fresh. Untuk imun kesehatan, untuk kekebalan daya tahan tubuh, untuk pertahanan tubuh atau daya tahan secara semula jadi, agar kita senantiasa selalu menghirup oksigen yang segar, fresh. Ternyata itu waktunya pada masa tahajud. Itu yang paling segar, yang paling fresh, yang paling mampu untuk memberikan daya ketahanan tubuh daripada serangan penyakit atau kuman ataupun juga dengan seumpama bakteria atau virus. Subuh yang pertama waktu tahajud, karena itu hampir diwajibkan kepada baginda, memang suatu kewajiban untuk melaksanakan salat tahajud. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus ila akhiril ayat. Yang kedua, masa oksigen yang paling segar dan fresh adalah pada waktu kita melaksanakan salat subuh. Inna salatal fajri, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh, bacaan pada waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan yang ketiga dengan pada waktu duha. Itu 3 masa oksigen yang paling segar, yang masih belum tercerobohi, tercemari dengan kuman atau juga dengan cuaca buruk. Jadi ternyata itu adalah merupakan amalan kita sebagai seorang mukmin. Pertama dengan minum air kosong, yang kedua dengan menjaga wudu, berwudu secara sempurna, jangan lupa kumur-kumurnya, swab test
tekak. Jadi kalau seandainya hidung nih macam seperti budak kecil mungkin sudah lebar dah hidung. Mana-mana cucu hidung, cucu tekak, jolok lagi. Masa bergerak saya daripada Bogor, buka mulut, buka cucu hidung, sampai ke KLIE, buat swab test lagi, cucuk lagi. Tak cukup kak? Katanya tak boleh, kena buat baru lagi. Okeylah. Masuk hotel, di kuarantin hotel, jolok lagi, tekak dengan hidung. Lepas tu nak keluar kuarantin, jolok lagi. Syukur hidung ni buat Allah, kalau buat manusia dah lebar dah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu sekarang swab test. Kita ternyata kumur-kumur dengan istinsyak sejak daripada dahulu lagi untuk mengantisipasi daripada kuman dan juga daripada penyakit. Kesimpulannya itu yang disebut dengan vaksin syariah, yaitu dengan mengamalkan beberapa amalan. Saya tambahkan, jangan tinggalkan juga salat tahajud, sebab Nabi kita janjikan jangankan hanya sekedar untuk mengantisipasi, justru orang yang sudah dijangkit penyakit pun boleh sembuh dengan salat tahajud. Nabi kita bersabda, salatul lail atau qiyamul lail, salat tahajud itu pertama mardhatul lirabb, akan membawa atau akan mendatangkan keridhaan daripada Allah, mutrid murgim li syaitan, akan menyedihkan, mengecewakan, menyengsarakan syaitan, wa mutrid lidai anil jasad, mutrid mengusir penyakit daripada tubuh. Wudu yang sempurna, minum air, habatus sauda, madu, buah tamar, zaitun, itu insya-Allah. Jadi, tapi bagaimanapun hati yakin. Jadi kita belajar yakin daripada amalan-amalan yang Nabi kita ajarkan. Jadi dalam kitab Mujarabat tadi itu macam-macam amalan, dengan basmalahnya, beramal dengan Asmaullahul Husna, beramal dengan disebut dengan Ruqyah Syariah yang dimulai dengan Fatihatul Kitab berakhir dengan surah Qul A'udzu Birabbin Nas, atau juga beramal dengan laisalaha min dunillahi kasyifa, atau dengan tasbih Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus semuanya boleh diamalkan. Kalau kita beramal dengan basmalah pun insya Allah. Baru-baru ini ada satu kejadian. Kejadian ini di Amerika. Jadi salah seorang daripada dai kita di sana dicabar untuk buktikan kesahihan hadis bahwasanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah tidak akan ada sesuatu yang mengganggunya, yang memudaratkannya di langit maupun juga di bumi. Sekarang aku nak buktikan, coba tolong awak buktikan kesahihan hadis itu, bahwasanya dengan menyebut nama Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seseorang boleh terselamat daripada gangguan yang memudaratkan baik di langit maupun juga di bumi. Dibagi satu gelas racun. Itu racun secara spontan, secara seketika. Jadi dai tadi itu mungkin dai yang memang penuh dah imaniat, yakiniat, bukan dai macam kita. Kalau dengan kita cari helah supaya kita diminum betul. Jadi dengan penuh keyakinan, dengan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau minum racun spontan, racun yang matikan secara seketika. Ternyata segar bugar, tidak ada gangguan apa-apa. Ini kejadian yang terulang. Kali pertama, mungkin yang kita tahu kali pertama itu dengan Sayyidina Khalid ibn Walid pun juga semacam itu. Pada waktu dicabar, racun diminum sama beliau dengan iringan bismillah, ternyata tidak memberikan kesan apa-apa kepada Sayyidina Khalid ibn Walid. Jadi untuk pertanyaan, apakah dengan hizib bahar atau dengan mujarabat untuk kita agar terselamat daripada COVID-19, dengan amalan yang manapun, asalkan dengan tulus, ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, insya Allah, baik kita beramal dengan basmalah yang 21 kali, atau beramal dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kita bersabda membaca hauqalah itu akan menyelamatkan kita daripada macam-macam bala malapetaka. Di antaranya itu adalah al-humum, akan terangkat 99 macam gangguan. Tahu juga dengan kita beramal dengan ayat kursi, beramal dengan suratul Fatihah, apa saja. Buka air, antara maghrib isya kita baca Yasin, jampikan.
atau kita baca tabarakal muluk, kita jampikan, baca waqiah kita jampikan, niat untuk kesembuhan, niat untuk agar kita terelak daripada segala gangguan. Insyaallah untuk yang terakhir Bapak Nabilah tentang salat qadaan. Jadi ada yang bertanya, apakah pada waktu kita melaksanakan salat qadaan, Mama ada tambahan pertanyaan itu? Ada. Udah, sebentar ini dulu. Kalau ada waktu kita habis pukul 10.30. Ada waktu dalam 10 menit. Jadi tentang qadaan salat. Ini Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau masa Abi di Mesir, jadi kata orang-orang Mesir, sebagian lah bukan semuanya. Katanya Allah, kan masih muda lagi. Memang sudah nak pergi. Nanti-nantilah, memanfaatkan masa remaja. Ini udah macam seperti mau pergi. Jadi maksud perkataan tadi itu, kalau dia tua baru kita dekat dengan masjid, baru kita dekat dengan ibadah. Kalau masa remaja itu nanti-nantilah. Udah dekat-dekat mati baru istighfar, baru mengenal masjid. Nah, tuh yang minta dikuburkan dekat dengan masjid. Itu Masya Allah tabarakallah, waktu nak meninggal dunia baru minta dikuburkan dekat masjid. Pada waktu masih hidup tak nak dekat pun. Nah, itu belum COVID-19 lagi, orang tak nak masuk. Apalagi kalau setelah COVID-19, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam mana kalau pada masa remaja sejak jadi pada usia 18 tahun sampai pada masa usia 50 tahun baru sadar, baru tahu bahwasanya salat itu merupakan kewajiban. Bagaimana cara nak mengqadha? Jadi dia tanyakan apakah tartibnya itu misalnya kalau sampai tidak sembahyang selama 20 hari. Apakah buat salat subuh 20 kali dulu? Subuh. Daripada salat subuh sampai dekat-dekat pukul 10 sampai dekat-dekat gelincir matahari, dekat tengah hari baru selesai keadaan subuh. Subuh saja, kunut terus. 2 rakaat kunut, 2 rakaat kunut, 2 rakaat kunut. Atau dengan kita kerjakan secara berputar, satu persatu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu hari pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari berikutnya. Jadi kedua-duanya kalau dalam mazhab kita tak ada masalah. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, baik kita kerjakan satu persatu dengan arti kita kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara tertib seperti itu, atau kita laksanakan subuh dulu semuanya, habis subuh, zuhur dulu berikutnya, asar selanjutnya, begitulah sampai habis putaran qadaan yang wajib diqadha. Kedua-duanya itu boleh. Hanya saja khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf ulama Hanafiyah tidak membolehkan dengan kita melaksanakan salat qadaan melainkan ikut tartib, ikut urutannya. Jadi jangan buat salat qadaan zuhur dulu kalau sebelum melaksanakan qadaan subuh. Jangan buat salat qadaan maghrib sebelum kita melaksanakan qadaan salat asar. Begitulah selanjutnya. Jadi untuk keluar daripada khilaf supaya kita dalam melaksanakan salat qadaan mulus, tidak bercanggah dengan fatwa dan pendapat daripada ulama, maka seeloknya kita laksanakan secara berurutan. Jadi per hari, per minggu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Patah balik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitulah dengan putarannya. Dalam berapa kali? Hitungannya berapa? Kalau ingat ikut hitungan, kalau tidak ingat macam mana? Ikut ijtihad. Agak-agak setelah kita sholat, udah hampir dalam ya kurang daripada 700 kali dah subuh, 700 kali zuhur, 700 kali asar. Begitulah yang selanjutnya. Coba tanyakan pada diri pribadi kita sendiri. Nah, cuman kira-kira ada cukup belum? Cukup apa? 50 tahun tak sholat. Oke, tambah lagi, salat lagi. Tanya balik, ada cukup belum? Rasa-rasa masih ada lagi kot. Oke, kalau masih ada kot-kot lagi, sambung balik. Kerjakan lagi. Lepas itu baru tanya. Cuman kira-kira rasa-rasanya sudah lebih. Oke, dah kalau sudah lebih selesai. Itu kejujuran kita yang menjawab dalam berapa kali. Sebab sudah lupa ingatan, dah tak tahu dah. Sejak daripada tahun berapa dah tak jelas. Sebab bukan juga tak sholat langsung. Ada juga kadang-kadang sholat. Yang paling tidak sholat Jumat. Dulu cerita lagi. Dulu kita bertengkar. Katanya salat subuh tu kena baca kunut, kata baca kunut kah? Kalau tak kunutan sah atas sembahyangnya. Kata yang satu kunut tu bid'ah, Nabi kita buat sebulan aja, lepas tu Nabi kita tinggalkan. Kemudian kata yang satu kunut tu sunat, kalau tak baca kunut kita kena sujud sahwi. Tanya lagi, kalau tak kunut langsung macam mana?
Ya, kalau ulama Syafi'i tak ada masalah lah. Jadi sampai begaduh, sampai ada yang tak lagi ikut jamaah masjid itu gara-gara kena kunut. Sekarang tak ada lagi dah masalah tuh. Kenapa? Karena masjid sudah ditutup. Nah. Oke, tak ada khilaf dah. Terus bayang dah. Jadi salatu khairu salatu birrihal, salatu birrihal. Jadi itu satu kias ma'al farik, kias yang tidak terlalu tepat. Kenapa? Sebab kalau pada masa becek, sini becek sebut apa becek? Licak. Tanah yang becek itu. Licak. Pada masa licak, masa hujan, panas, sejuk, itu benda itu memang udah ada. Sementara COVID-19, apakah COVID-19 itu siap siaga nunggu kita di masjid? Itu tidak dapat kita pastikan, jadi tidak boleh. Kalau fuqaha mengatakan boleh-boleh saja, itu pun setakat boleh-boleh saja untuk tidak melaksanakan salat berjamaah kalau dikenakan kena hujan yang membasahkan pakaian, atau dikenakan kena licak, disebabkan kena panas cuaca yang ekstrim atau terlampau sejuk misalnya, benda itu memang sudah wujud. Sementara COVID-19 ini wujud, tapi apakah memang wujud di tempat kita, di dalam masjidnya kita akan melaksanakan salat, itu tidak ada kepastiannya. Itu mana kias ma'al farik. Kemudian yang kedua, setakat boleh saja untuk tidak berjamaah, setakat boleh saja untuk tidak melaksanakan salat Jumat, bukan wajib tidak berjamaah atau bukan wajib untuk meninggalkannya. Allahu Akbar. Jadi tentang qadhaan tadi itu begitu. Ada lanjutan daripada pertanyaan tadi itu, apakah betul pendapat yang mengatakan kita tidak perlu baca surah, cukup dengan baca surah yang lazim saja? Ya Allah ya Rahman Rahimin. Memanglah. Jadi kalau seandainya nak setakat baca Fatihah saja pada 4 rakaatnya, pada 3 rakaatnya tidak ada masalah. Tapi tidak bijaklah kalau pada itu dengan kita dalam melaksanakan salat yang kita kerjakan hanya yang wajib-wajibnya saja. Ini semuanya yang ada nih. Ini Abi belum putar lagi nih. Coba tengok Dewan di besar nih. Coba tengok. Itu belum dibuka lagi pelamin, ada pelamin nanti di. Tadi itu nak duduk atas pelamin itu dikira Abi pula yang kawin, jadi masalah pula nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, masyaallah tabarakallah. Tuh belakang gurding tuh, atau di belakang tirak langsir tuh ada pelamin di belakang sana. Ini semuanya ya bolehlah. Kalau niatnya untuk keindahan kecantikan mungkin naik martabatnya menjadi kepada sunat saja. Kalau tak ada macam ini pun pengantin duduk atas 2 kursi, 1 kursi, 2 kursi, selesailah, tak ada masalah. Kenapa harus buat pelamin beribu-ribu? Masya Allah, teman-teman, sewa dan lain sebagainya. Dan nampak lawa, nampak cantik. Coba tengok, macam seperti Abi live di rumah. Kalau di rumah kan hanya setakat dengan nampak tembok, nampak bilik. Kalau ini ada bunga-bunga nih, ini mahal nih, Masya Allah, tabarakallah. Nampak kelihatan cantik. Itu belum bagi yang pusing ke sebelah situ. Sana cantik. Banyak yang cantik di sini. Kalau dekat dengan rumah Abang Long, saban hari Abi buat live di sini. Pindah-pindah situ, sini, 4 pelamin. Tadi tanya tadi pada masalah makan. Tolong, Abang Long, ini udah selesai kata pelamin tadi itu. Tolong sudah ada. Dalam hati nak buat live di situ. Tapi dia letak kursi di situ. Ke situ segan juga adalah sinilah. Udah oke. Kalau saya dekat rumah, kita buat di situ macam-macam lagi pemandangan. Tapi di sana pun juga banyak pemandangan. Ada lumbung, alhamdulillah. Ada kurma. Buang-buang waktu, astagfirullahaladzim. Nah jadi kalau urusan makan, tuh ini kita makan kan lepas ni kan? Tuh macam-macam tadi Abi tengok ada ikan, ada siakap situ. Ada daging, ada ayam. Itu aja 2, 3, 4 macam. Yang wajib itu 2 saja. Wajib itu nasi, yang pertama tambah lauk apa adanya, cukuplah. Kenapa tuh macam-macam? Apalagi kalau kenduri kawin. Sampai telur, tak ada sejarahnya lidi berbuah telur atau tak ada. Lidi kah? Ada buahnya telur. Itu pendapat juga. Wajibkah? Tak. Sunankah? Tak. Macam mana? Sedekah. Lakuli'al. Jadi jangan sampai yang akan menjadi pendamping kita pada waktu kita di dunia, pada waktu kita dalam kubur, dan pada waktu kita mati nanti. Yang pertama dipertanggungjawabkan itu adalah sholat. Jangan buat sholatnya setakat dengan baca surah lazim saja. Baca surah, baca. Kalau tak nak baca yang panjang-panjang, baca kuliah dengan kulu, biar langganan di situ.
Woi, kulhu kenapa? Kulhu Allahu ahad. Ada sahabat Nabi kita yang tidak pernah lepas. Tiap kali sholat selalu baca kulhu Allahu ahad. Sampai para sahabat jadi komplain. Jadi kata sahabat Nabi kita tadi, terserah mereka lah. Kalau tak suka aku jadi imam, aku tinggalkan kalian. Tapi aku macam mana pun jadi imam, baca surah kulhu terakhir. Pilih surah yang mana, kulhu berikutnya. Nabi kita kata coba tabayun. Kalau kita sekarang baru dengar ada pertanyaan semacam itu, udah bid'ah dhalalah, udah disesat-sesatkan. Jadi kita tanya dulu kenapa dia macam itu. Jadi mereka tanyakan, tak memadaikah baca wadduha langsung rokok, ni wadduha kul huwallahu ahad. Rakaat kedua alam nasrah kul huwallahu ahad. Baca kulhu saja atau baca wadduha saja. Jadi kata sahabat Nabi kita berkenan sebab saya suka dengan kul huwallahu ahad. Nabi kita bersabda, hubbuka iyaha yudkhilukal jannah atau tudkhilukal jannah. Kecintaan kamu kepada surah kul huwallahu ahad akan membawa Anda masuk ke dalam surga. Dengan satu saja. Nah, ini masih ada pertanyaan. Ya, bagi pada Wakil Mas. Soalan daripada Kharazmi. Assalamualaikum Tuan Guru. Apakah maksud bermimpi yang dimaklumkan seseorang itu wali? Okey. Apakah maksud bermimpi yang dimaklumkan bahwasanya seseorang itu adalah wali? Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Tidak tersisa, tidak berbaki daripada perkara kenabian itu kecuali al-mubasyirat. Maksudnya perkara-perkara yang menggembirakan. Sahabat bertanya, qalu wa mal mubasyiratu ya Rasulullah? Apa saja itu al-mubasyirat? Nabi kita bersabda, ar-ru'yah salihah. Mimpi yang elok, yarahar rajulu au yuralahu. Mimpi yang dimimpikan oleh seseorang atau dimimpikan oleh orang lain. Jadi misalnya seperti tadi, ternyata ada yang memimpikan, jadi dengan seseorang tadi itu mungkin berjumpa dengan kumpulan para aulia, atau berjumpa dengan kumpulan para ulama, atau berjumpa dengan kumpulan para sahabat. Terserah jumpa dengan sesiapa saja, itu semuanya sudah pernah berlaku. Jadi mungkin dia berjumpa dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, ayo ikut saya, ajak beliau pergi, yuk kita ikut. Kita nak ada perjumpaan dengan para sahabat. Jadi pada saat ketika itu, Imam Ghazali yang menyebut atau dengan para sahabat yang memperkenalkan, tolong sampaikan salam kami kepada Abang Mulung Zaki di Kemunting, bahwasanya beliau ada amanah salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yuralahu. Jadi bukan Abang Zaki yang memimpikan, tapi dimimpikan oleh orang lain, sahabat Nabi atau dengan bagi Nabi, pesan salam untuk beliau. Tu yuralahu. Jadi kalau kita tak bermimpi pun tengok baginda Nabi atau berkumpul dengan beliau, ada orang mengatakan, aku tengok kamu dalam mimpi saya, bahwasanya Anda bersalaman atau dipeluk oleh Rasulullah, atau duduk sekali dengan Al-Imam Al-Ghazali, dengan Al-Imam Al-Syafi'i, kumpulan daripada para ulama. Jadi pada waktu ada yang bermimpi seperti itu, bahwasanya Fulan bin Fulan min auliya ilaihi salihin, daripada kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh, dia diantara daripada perkara yang memimpikan. Tak suka kalau waktu kita dikatakan wali. Wali bagus, bukan wala. Wala itu nyanyok maksudnya. Wali, soalnya. Jadi itu bergantung kepada yang memimpikan. Jadi misal pernah kejadian ada dengan salah seorang daripada hamba Allah bermimpi, katanya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh dia untuk bertalaki ilmu dengan seorang tu guru. Dia datang pada tu guru tadi itu dan menangis-nangis, nak ceritakan tentang mimpi dia. Saya disuruh bertalaki ilmu dengan tu guru. Itu mimpi yang semacam itu, bukan tu guru yang bertemu dengan Rasulullah, tapi yang berkenan tadi itu bermimpi bertemu Rasulullah untuk menyampaikan, untuk menyarankan bermimpi bertemu Rasul, menyarankan, Nabi kita menyarankan untuk bertalaki ilmu daripada seorang tu guru. Ada satu kejadian juga dalam 5-6 tahun yang lalu, sahabat kita mengatakan, pada waktu saya masuk ke sebuah masjid, diberitahukan sama jamaah masjid itu, dan juga diberitahukan kepada yang berkenaan, bahwasannya yang akan menjadi imam nanti itu adalah Rasulullah SAW. Maka hamba Allah tadi itu pun takbirlah belakang, tak pada saf yang keberapa.
Jadi kata hamba Allah tadi itu selepas selesai salat, karena dikatakan yang jadi imam itulah Rasulullah SAW, beliau pun langsung bergegas untuk ke depan, untuk bersalaman. Rupa-rupanya setelah sampai ke depan itu tidak lebih daripada salah seorang tuk guru yang mengimami mereka. Jadi bagaimana? Tadi mimpinya yang jadi imam katanya Rasulullah, tautnya tuk guru. Mungkin saja asbab berlakunya yang semacam itu. Tuk guru tadi itu diantara daripada orang yang senantiasa selalu beramal dengan amalan sunnah, senantiasa selalu menghidupkan amalan-amalan sunnah, selalu sebati mahabbah dan ma'rifah, mahabbah dan cinta kepada baginda Nabi SAW, sehingga yang walaupun bukan baginda Nabi yang menjadi imam, tapi macam seperti surah, macam seperti photostat lah yang menggambarkan perwatakan kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bukan tak nak sambung, masih banyak lagi soalan nih. Di situ ada, sini pun juga ada, tapi dah ditunggu makanan nih. Ini ada jemaah belum makan lagi, lapar dah. Ini hari ini kenduri kahwin kami diizinkan untuk datang terlambat. Jadi kata dengan Kak datang, Kak Alung kata Kak Alung tak kisahlah datang malam pun tak ada masalah. Akhirnya ya, walaupun sesat-sesat sedikit tadi itu guna GPS juga, tapi GPS nampak sedikit nyanyuk dia tadi kita benar-benar tampalah sampai juga alhamdulillah. Jadi jemput makan semuanya, malamnya ada jemputan makan tapi di rumah masing-masing. Oke. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.